Lamanya baginda Rasul menggeluti dunia bisnis ini, ya, itu lebih lama dari menjadi nabi. Ya. Karena beliau menggeluti dunia bisnis dari usia 12 sampai 37, itu 25 tahun. Sementara menggeluti dunia kenabian dari usia 40 tahun sampai usia 63 tahun. Hal yang penting juga untuk kita, atau dengan demikian penting untuk kita teladani dalam tarbiyat, dalam pendidikan anak hari ini adalah, sehingga sampaikan, di antara sekian banyak skill, kemampuan basic yang harus kita tanamkan kepada generasi muda hari ini adalah kemampuan entrepreneurship. Ya, bahkan saya punya slogan, ya, apapun profesi Anda, ya, milikilah jiwa entrepreneurship. Andai pun suatu saat Anda tidak menggeluti dunia bisnis secara langsung, ya, tapi orang yang punya jiwa entrepreneurship itu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala ba'du. Teman sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi di serial video pendek kajian Sirat Nabawiyah bersama saya Happy Andi Pastani. Dan video kali ini kita akan melanjutkan, ya, serial video sebelumnya, ya, tentang masa kecil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana beliau berada dalam asuhan kakeknya, lalu kemudian ketika kakeknya meninggal dunia, beliau diasuh oleh pamandannya Abu Talib. Nah, dalam masa asuhan sang paman inilah, ya, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tarbiyat ilahiyah, ya, pendidikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk disiapkan menjadi nabi akhir zaman, ya. Nah, ini juga sebagai pelajaran bagi kita bahwa seorang pemimpin itu dia tidak diwujudkan dengan sim salabim habrak kadabrak, ya, instan, tidak, ya. Seorang pemimpin itu dia muncul dan disiapkan, ya. Jadi tidak mungkin ada orang yang tiba-tiba entah dari mana, ya, dikarbit lalu kemudian dicitrakan gitu kan, tiba-tiba muncul entah dari mana dan kemudian menjadi pemimpin, ya. Tidak muncul entah orang tuanya siapa, pendidikannya entah lulus atau tidak, ya, dan seterusnya. Enggak. Seorang pemimpin itu dia punya track record yang baik yang memang sudah diasuh, ya, dan diasah sebelumnya. Nah, demikian juga dengan Rasulullah SAW. Jauh sebelum beliau diangkat oleh Allah SWT menjadi khataman nabiyyin, penutup para nabi, menjadi pemimpin umat, ya, bukan hanya bangsa Arab. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu, ya Muhammad, ya, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi bukan hanya untuk keluarganya Bani Hashim, bukan hanya untuk bangsanya, bangsa Arab, tapi untuk manusia seluruhnya, ya. Nah, karena itu pada masa kecil atau remaja Rasulullah SAW inilah terjadi tarbiyat ilahiyah, pendidikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah bahas, ya, ada beberapa skill yang dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri sang Rasul ini, ya. Di antaranya adalah pendidikan leadership, ya, menjadi kepemimpinan, ya. Kemudian yang kedua adalah entrepreneurship, ya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan komunikasi dan diplomasi, dan kemudian yang terakhir adalah kemampuan militer atau tarbiyat askariyah. Nah, kita akan sedikit bedah, ya, poin yang kedua, karena yang pertama sudah selesai, yaitu kemampuan entrepreneurship. Nah, jadi mengasah kemampuan bisnisnya dari kecil, ya. Kita tahu dalam bentangan sejarah bahwasanya baginda Rasulullah SAW itu sejak usia 12 tahun, ya, sudah diajak oleh pamannya, ya, para pamannya pada waktu itu, ya, untuk berbisnis, ya. Bisnisnya bukan lokal, ya, bukan dalam konteks lokal Makkah, tapi sudah bilateral, bahkan sudah menginternasional, yaitu sampai ke Syam, ya. Itu kalau kita lihat peta, teman-teman sekalian, dari Makkah menuju ke Syam itu luar biasa. Syam itu 4 negara hari ini, ya.
Dia mulai di Palestina, mulai di Lebanon, kemudian Yordania, ya, kemudian seluruh semenanjung Jazirah Arab, ya. Dari Makkah Madinah saja itu sudah 500 km. Ya, kalau saya pernah ukur, nanti teman-teman bisa cek, ya. Coba tancapkan titik 1 di Makkah, ya, Nabi lahir, kemudian kita tarik garis lurus sampai ke Damaskus, Dimashq, ya, Suriah. Itu panjangnya kira-kira kalau kita tarik jalan lurus, ya, disamakan dengan di Indonesia ini supaya tergambar mappingnya gitu kira-kira, ya. Itu kira-kira jarak Mekah menuju ke Damaskus itu, dan inilah perjalanan bis Rasulullah, itu sama dengan dari Bogor gitu kan sampai ke Lexmawi Aceh. Jauh. Jadi sepanjang sisa pulau Jawa, ya, lanjut sepanjang pulau Sumatera gitu kan. Ini perjalanan bisnis yang luar biasa, dan pada waktu itu kita bayangkan, ya, perbekalan, ya, kita bayangkan fisik. Ya, fisiknya harus kuat gitu. Ini bukannya pesawat dalam hitungan jam nyampe. Ini perjalanan darat, ya, yang berbulan-bulan, ya. Dari Mekah Madinah saja butuh waktu 8 hari, ya. Dari mana misalnya? Dari Madinah menuju ke Damaskus itu dalam hitungan tidak kurang dari 40 hari. Jadi kalau dari Mekah bisa jadi sampai 2 bulan perjalanannya. Ini perjalanan yang sangat luar biasa. Nah, baginda Rasulullah melakukan perjalanan ini dari usia 12 tahun, ya, sampai usia, kalau kita hitung, ya, jelang kenabian 37 tahun. Jadi pada rentang waktu antara 12 sampai 17 tahun inilah baginda Rasul menggeluti berbagai skill, diantaranya kemampuan entrepreneurship, bisnis, ya. Sehingga wajar kalau kemudian Dr. Syafii Antonio yang kemudian saya kutip dalam buku saya, ya, beginilah Rasulullah berbisnis, ya. Disebutkan bahwa ini beliau yang berikan pengantar, ya, Pak Syafii Antonio. Lamanya baginda Rasul menggeluti dunia bisnis ini, ya, itu lebih lama dari menjadi nabi, ya. Karena beliau menggeluti dunia bisnis dari usia 12 sampai 37 itu 25 tahun. Sementara menggeluti dunia kenabian dari usia 40 tahun sampai usia 63 tahun. 25 tahun menjadi pengusaha, ya, dan hanya 23 tahun menjadi nabi. Nah, sehingga wajar kalau kemudian dalam diri nabi ini, ya, tumbuh, ya, bukan hanya semangat seperti kita, ya, semangat bisnis, tapi kemampuan-kemampuan yang sifatnya teknis, ya. Nah, hal yang penting juga untuk kita, atau dengan demikian penting untuk kita teladani dalam tarbiyat, dalam pendidikan anak hari ini adalah, saya ingin sampaikan, di antara sekian banyak skill, kemampuan basic yang harus kita tanamkan kepada generasi muda hari ini adalah kemampuan entrepreneurship. Ya, bahkan saya punya slogan, ya, apapun profesi Anda, ya, milikilah jiwa entrepreneurship. Andai pun suatu saat Anda tidak menggeluti dunia bisnis secara langsung, ya, tapi orang yang punya jiwa entrepreneurship itu beda, ya. Seorang misalnya dokter, ya, yang tidak punya jiwa entrepreneurship, maka dia akan, ya, datang ke rumah sakit ngobatin orang, datang pagi pulang sore, selesai. Ini dokter yang tidak punya jiwa entrepreneurship. Tapi dokter yang punya jiwa entrepreneurship, teman sekalian, dia akan berpikir lebih dari itu. Dia akan bikin seminar untuk membagikan ilmunya, dia akan bikin workshop, bahkan dalam konteks lebih luas lagi dia akan berpikir mendirikan rumah sakit, mendirikan klinik kesehatan. Ini dokter yang punya jiwa entrepreneurship. Di profesi yang lain misalnya apa? Seorang guru misalnya, guru yang tidak punya jiwa entrepreneurship, dia akan ngajar saja sambil, ya, mengeluh sana sini karena gajinya kecil, ya. Nah, tapi guru yang punya jiwa entrepreneurship enggak. Dia mungkin akan bikin lembaga pendidikan, kursus-kursus. Dia akan misalnya apalagi membuat misalnya lembaga-lembaga training. Bahkan suatu saat mungkin dia akan bikin sekolah. Nah, jadi beda. Dan ini semua profesi, termasuk juga para ustadz, ya. Sekarang ustadz yang tidak punya jiwa entrepreneurship, mungkin dia akan ngajar saja dari suatu majelis ta'lim ke majelis ta'lim yang lain, ya, selesai gitu, ya, dan banyak pahalanya. Tapi seorang ustadz yang punya jiwa entrepreneurship tidak. Dia akan bikin mahat, dia akan bikin pesantren, dia akan bikin misalnya lembaga tahfiz Quran, ya, yayasan dan seterusnya. Ah, ini bedanya. Termasuk juga seorang gubernur, ya, termasuk juga bahkan seorang presiden,
ya. Apalagi negara kita ini teman-teman sekalian yang gemah ripah loh Cinawi gitu ya, negeri yang kaya raya, subur makmur. Wah, ya, jadi kalau kita hari ini dianggap sebagai penduduk yang miskin, ini suatu hal yang sangat ironis. Dan salah satu penyebabnya karena negeri kita yang kaya raya ini ya tidak dikelola ya dengan jiwa-jiwa entrepreneurship, sehingga yang mengelola negeri ini ya orang lain ya, yang disebut sebagai orang asing dan orang aseng. Ya, sementara penduduk negeri sendiri ya menikmati sebagai seorang karyawan yang diatur ya oleh orang lain. Ya, jadi dan lucunya bahkan semakin kemari yang bikin perusahaannya orang asing ya, kemudian bahkan tenaganya, karyawannya juga dari buruhnya dari asing. Ya, kerjanya di kita menguras sumber daya alam negara Indonesia. Nah, sekarang ini harus kita hentikan dengan cara apa? Memasukkan file-file ya, semangat jiwa entrepreneurship ini kepada anak-anak kita, generasi muda kita pada usia-usia seperti ini, sehingga suatu saat nanti ketika mereka keluar dari misalnya di sekolah ya, tamat SMA bahkan tamat perguruan tinggi, maka dalam diri mereka sudah ya menggemuruh semangat bisnis untuk mengelola kekayaan negeri kita ini. Ya, suatu hal yang sangat penting untuk diketahui bahwa negeri kita ini bukan hanya kaya sumber daya alamnya, ya, tapi juga kaya sumber daya manusia. Selama yang kita menganggap sumber daya manusia itu hanya sebagai beban, ya, jadi jumlah penduduk kita yang banyak ini kita anggap sebagai beban, padahal itu adalah potensi. Kasarnya apa? Kita mau jual apa saja, peluang terjualnya besar karena kita mayoritas, atau maksudnya banyak, penduduknya banyak ya. Tidak seperti Jepang misalnya, atau mungkin Australia itu yang mereka bingung kalau produksi barang takut nggak laku. Mengapa? Karena penduduknya dikit. Jepang juga demikian ya. Jadi ketika ingin memproduksi barang ya, maka mereka berpikir menjualnya kemana, karena penduduk mereka dikit. Indonesia adalah negeri yang kaya dan luar biasa. Terakhir sebagai penutup, dalam diri Nabi ini mengalir jiwa entrepreneurship yang luar biasa, dan itu tidak bisa dipisahkan dengan kondisi ketika di kecilnya hidup dalam asuhan pamannya ya, menjadi menggeluti dunia entrepreneurship. Dan yang dimaksud dengan belajar itu bukan hanya belajar secara teori. Kita kalau belajar teori matang banget ya, tapi yang paling penting ya menciptakan lingkungan. Baginda Rasul ya, mengapa dalam diri beliau tumbuh semangat dan kemampuan entrepreneurship? Karena beliau tinggal dalam komunitas masyarakat, tinggal dalam suatu bi'ah ya, lingkungan ya yang memang ya berbisnis ya, sebagaimana profesi utama bangsa Arab pada waktu itu. Intinya apa? Kita juga demikian harus menciptakan lingkungan ini kepada generasi muda kita, sehingga Anda yang sekarang pemilik sekolah-sekolah ya, coba difikirkan dalam seminggu itu adalah 1 atau 2 hari yang luangkan ya untuk mengasah jiwa entrepreneurship anak-anak. Jadi bukan hanya teori, tapi betul-betul dipraktikkan. Dan ketika ini kita bina dari kecil ya, akan tumbuh dalam diri anak tersebut ya jiwa entrepreneurship yang kreatif, inovatif, tidak gampang menyeluh, tidak gampang putus asa, tapi ya anak-anak muda yang mempunyai keinginan yang kuat untuk berkembang terus. Nah, ini bahasan kita pada hari ini atau episode ini. Kita akan bahas lagi tema berikutnya pada video berikutnya insyaallah. Saya Happy Andi Bustami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.